Kericuhan terjadi saat juru sita pengadilan negeri hendak membacakan putusan. Uang tunai puluhan juta rupiah ludes dilalap api saat si jago merah menghanguskan 4 rumah. Isak tangis keluarga pecah ketika jenazah siswa yang jatuh dari lantai 4 sekolah tiba di rumah duka. Diduga hendak mencuri, seorang pria jadi sasaran emosi warga. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Dani Maulana. Dan saya Janet Lee menemani Anda dalam Fokus Pagi kali ini Selasa 10 Oktober 2023. Ya pemirsa, dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang telah dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Langsung saja kita awali informasi di Fokus Pagi selengkapnya. Tawuran antara dua kelompok remaja menggunakan senjata tajam kembali terjadi di sejumlah wilayah di ibu kota. Seorang warga di wilayah Koja, Jakarta Utara bahkan harus dirawat di rumah sakit setelah mengalami luka bacok di bagian punggung. Tawuran antar dua kelompok remaja kembali terjadi di Jalan Rawabinong, Cipayung, Jakarta Timur. Para terduga pelaku yang berjumlah lebih dari 30 orang melengkapi diri dengan senjata tajam jenis celurit hingga parang berukuran besar untuk melukai lawan. Tak hanya itu, kedua kelompok juga terlibat aksi saling lempar batu dan benda tumpul. Bentrokan terjadi diduga hanya karena saling ejek di media sosial. Akibatnya, warga resah dan khawatir menjadi korban salah sasaran. Warga berharap petugas dapat memberikan tindakan tegas untuk memberi efek jerak pada para terduga pelaku. Pasalnya, tawuran kerap terjadi di wilayah ini. Aksi saling serang antar dua kelompok remaja menggunakan senjata tajam juga terjadi di permukiman padat Jalan Laugabe, Koja, Jakarta Utara. Seorang warga bahkan menjadi korban sabetan senjata tajam dan mengalami luka di bagian punggung. Korban pun mendapat perawatan medis di rumah sakit Koja. Saat kejadian, korban tengah bermain game di rumahnya yang tak jauh dari lokasi tawuran. Saat mendengar suara gaduh, korban berusaha memeriksa situasi di sekitar tempat tinggalnya. Naas, tak berselang lama, korban kembali ke rumah dengan kondisi terluka terkena sabetan senjata tajam. Dia lagi main apa? Game. Di rumah. Dengar ada orang tawuran, dia pengen tahu ada apaan rame-rame ke sana, jadi lari ke sana. Pas jam 3 itu masih main ML, ada adiknya juga. Ada Main game ya, Bu? Iya, main game. Itu langsung kena tusuk, Bu? Iya, ke depan terus nggak lama ada sekitar 5 menitan datang dia, ini udah ketusuk. Yang nganterin ke sini, nenek. Sekarang rumah sakit Koja ya, Bu? Iya, langsung. Warga berharap pihak kepolisian meningkatkan patroli rutin di kawasan rawan tawuran dan menangkap para terduga pelaku tawuran, sehingga aksi tawuran tak kembali terulang. Tim Liputan melaporkan. Polsek Kelapa Gading menetapkan 4 orang pelajar sekolah menengah kejuruan sebagai tersangka dalam kasus penyiraman air keras kepada seorang pelajar lain ketika tawuran di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Terduga pelaku mengaku mendapatkan air keras dengan cara urunan dengan alasan untuk membersihkan material dari karat. Perkelahian antar dua kelompok pelajar SMK ini terjadi di sekitar perempatan Cempaka Mas, Jakarta Pusat 27 September lalu. Kedua kelompok sempat terlibat saling baku pukul di antar kendaraan yang sedang terhenti. Akibatnya, salah satu pelajar mengalami luka bakar 80% di bagian wajah setelah disiram air keras. Polsek Kelapa Gading menetapkan 4 tersangka dalam kasus penyiraman air keras saat tawuran tersebut. Dari 4 terduga pelaku, 2 diantaranya masih di bawah umur. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelajar kelas 12 yang berusia 18 tahun ini dikenakan pasal 351 ayat 22 dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Terkait dengan sanksi dari pihak sekolah, terakhir kami diskusi dengan pihak sekolah itu kepala sekolah menyampaikan akan memberikan tindakan tegas
terlibat. Ya, tindakan tegasnya berupa mengeluarkan anak-anak yang terkait ini yang terlibat dalam tawuran dari. Pemirsa, di informasi berikutnya, eksekusi rumah di Kota Medan, Sumatera Utara berakhir ricuh. Eksekusi yang dilakukan Pengadilan Negeri Medan diduga dilatar belakangi adanya permasalahan dengan pemilik pertama yang kemudian menganggunkan tanahnya ke bank. Penghuni rumah di Jalan DI Panjaitan Medan Baru Kota Medan terlibat bentrok dengan petugas kepolisian Senin petang. Penghuni rumah yang telah menempati rumah tersebut selama 12 tahun terakhir menolak adanya eksekusi oleh Pengadilan Negeri Medan. Pasalnya, penghuni rumah mengaku tak mengetahui adanya proses hukum yang berjalan terhadap rumah yang dibelinya 12 tahun lalu. Penghuni rumah mengaku memiliki surat kepemilikan yang sah terhadap tanah dan rumah seluas 495 meter persegi. Kita hanya minta penundaan, bukan menghalang-halangi Pak, hanya penundaan saja. Karena saya sebagai pemilik rumah ini tidak tahu menahu ada proses hukum yang sudah berjalan. Nah ini sekarang yang pihak berperkara antara Beni dengan Dr. Dewi Fitriana yang saya tidak pernah kenal dan saya tidak tahu apa permasalahannya. Tiba-tiba dari lurah hari Senin saya dipanggil untuk pemberitahuan pengosongan rumah ini. Kericuhan pun tak terhindarkan saat akan dibacakan putusan. Jurusita yang hendak membacakan putusan kesulitan masuk karena pagar rumah digembok oleh penghuni. Setelah 1 jam, akhirnya petugas berhasil memotong gembok pagar rumah dan menerobos masuk ke dalam. Beberapa orang yang dianggap provokator diamankan petugas kepolisian. Sementara, Jurusita Pengadilan Negeri Medan mengatakan pihaknya melaksanakan putusan nomor 754, di mana dari hasil lelang tanah dan rumah ini dimenangkan oleh seseorang bernama Beni. Awalnya jual beli antara Beni dengan Dr. Fitriani. Jadi sudah jual beli dan digugat dengan gugatan 754 PTG 2002 dan menyidangkan oleh Beni selaku pembeli dan disahkanlah jual beli. Sekarang yang menempati ini secara hukum menurut putusan ini adalah pihak ketiga. Itu dia Bang. Jadi pihak ketiga ini yang menguasai ini sekarang. Akibat kericuhan, beberapa warga yang merupakan kerabat penghuni rumah diamankan polisi. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Kericuhan mewarnai aksi massa mahasiswa saat menggelar demo di depan kantor Mapolres Metro Bekasi Kota di Bekasi, Jawa Barat. Aksi mahasiswa dipicu belum ditangkapnya salah satu DPO kasus penganiayaan pelajar yang mengakibatkan korban terbaring koma. Jangan terpancing. Kita tolong kerjasamanya adik-adik mahasiswa. Sejumlah mahasiswa yang terlihat vokal langsung diamankan aparat kepolisian dari Mapolres Metro Bekasi Kota. Kericuhan ini terjadi saat mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Mapolres Metro Bekasi Kota Senin sore. Aksi saling dorong antara aparat dengan massa aksi pun tak terhindarkan. Aksi mahasiswa ini menuntut agar aparat dari Mapolres Metro Bekasi Kota bergerak cepat dan tanpa ada yang ditutup-tutupi dalam menangkap seorang DPO kasus penganiayaan anak SMA yang telah membuat korbannya terbaring koma hingga hilang ingatan. Sementara, 7 orang sudah menjalani persidangan dan telah divonis hukuman oleh Pengadilan Negeri Kota Bekasi. Jadi tuntutannya apa, Bang? Yang pertama ini kita evaluasi kepolisian Kota Bekasi dengan 3 poin. Yang pertama itu ialah tangkap DPO kasus pengeroyokan terhadap anak Muhammad Fikri Abbas. Lanjut yang kedua ini adalah hentikan represivitas terhadap gerakan mahasiswa. Dan yang ketiga ciptakan tatanan Kota Bekasi yang ramah terhadap anak. Diketahui, aksi penganiayaan terhadap korban bernama Muhammad Fikri Abbas terjadi di kawasan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat 3 September lalu. Penganiayaan bermula saat akan terjadi tawuran antar pelajar. Nahas, korban yang melintas di lokasi langsung diserang dengan sejumlah benda tumpul. Muhammad Fikri Abbas menjadi korban salah sasaran oleh sejumlah terduga pelaku. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Pemirsa, korban tewas akibat bentrok warga dengan polisi yang terjadi di perkebunan sawit di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah akhirnya dilakukan autopsi. Pihak keluarga meminta agar kasus dugaan korban yang tewas karena tertembak dapat diusut tuntas.
Bentrok antara warga dengan aparat kepolisian yang terjadi di perusahaan perkebunan sawit di Desa Bangkal, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah telah menyebabkan seorang warga tewas. Korban tewas diduga karena tertembak. Selain itu, satu orang lainnya mengalami luka berat. Keluarga dan kerabat korban yang tidak terima dengan kejadian ini kemudian meminta untuk dilakukan otopsi. Proses otopsi akhirnya dilakukan di ruang jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Murjani Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Minggu siang. Saat proses otopsi berlangsung, tampak Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran bersama Ketua Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah datang menemui keluarga korban. Kami dari pihak keluarga tetap menuntut proses hukum kepada pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa penembakannya. Karena tadi hasil dari pengawalan pihak keluarga itu dinyatakan memang peluru tajam untuk korban saudara Gijik, itu adik kami. Untuk korban sekarang sedang dilaksanakan otopsi. Nanti kita lihat hasilnya, perkembangan nanti kita akan sampaikan. Yang meninggal baru satu, Bang, ya? Ya, sementara informasi itu, nanti kita lihat hasil otopsinya meninggal karena apa. Nanti kita sampaikan oleh ahli yang menyampaikan berkaitan dengan otopsi. Kericuhan yang menyebabkan seorang warga tewas itu pecah saat polisi sedang melakukan pengamanan konflik di lahan perkebunan salah satu perusahaan di Kabupaten Seruyan Sabtu lalu. Peristiwa itu dipicu oleh aksi warga yang menuntut pembagian plasma lahan sawit. Syahrul Mubarok melaporkan dari Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Diduga dipicu pembakaran sampah, sebuah gudang sekaligus tempat produksi mebel kayu jati di Kudus, Jawa Tengah, ludes terbakar. Ya, sementara itu di Blora, kebakaran mengakibatkan sekaligus 4 rumah hangus. Api dengan cepat berkobar hebat dan merembet dari satu bangunan ke bangunan lain di permukiman warga di Desa Talok Wohimojo, Kecamatan Ngawen, Blora, Senin siang. Warga pun panik. Kebakaran diketahui setelah api terlanjur membesar. Kencangnya angin membuat api kian sulit dijinakkan. Api menyambar rumah sebelahnya itu terlalu cepat. Jadi saya sampai sini sudah nggak ada yang bisa nolongin. Titik api dari rumah milik siapa? Dari dapur, cuma nggak tahu asal usulnya, nggak tahu. Meski api akhirnya bisa dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran, namun sedikitnya 4 rumah hangus. Selain menghanguskan rumah, uang tunai puluhan juta rupiah milik 2 orang pemilik rumah ikut ludes dilalap api. Di Kudus, kebakaran melanda sebuah gudang sekaligus tempat produksi mebel di Kaliwungu. Kencangnya angin dan banyaknya tumpukan kayu yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, seluruh bangunan berikut isinya ludes terbakar, termasuk sebuah rumah gebyok ukir siap jual bernilai ratusan juta rupiah. Saat kejadian, pemilik dan pekerja gudang sedang mengirim mebel keluar kota. Diduga api berasal dari tumpukan sampah di dekat gudang. Teman mengatakan kurang lebih dari pojok bambu, tempat pembuangan sampah. Meski tidak ada korban jiwa maupun luka, namun kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai 400 juta rupiah. Arif Nur melaporkan dari Blora dan Kudus, Jawa Tengah. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Sebuah pos penjagaan kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau RUP Basan kelas 1 Jakarta Barat dan Tangerang di Kota Tangerang Senin sore ludes terbakar. Selain itu, diduga akibat korsleting, sebuah rumah di Bulukumba, Sulawesi Selatan dilalap si jago merah. Petugas pemadam kebakaran dan warga berjibaku memadamkan kebakaran sebuah rumah di Desa Salemba, Bulukumba, Sulawesi Selatan pada Senin siang. Untuk memadamkan api, warga dan petugas damkar menyemprotkan selang air dari jarak dekat dengan sumber api. Sebanyak 4 unit mobil damkar dikerahkan untuk menjinakkan api agar tidak menjalar ke rumah lainnya. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Dari data damkar, pada Senin kemarin terjadi 4 titik kebakaran di Bulukumba. Jadi
Jadi jumlah armada yang kita terjunkan tadi sekitar 3 unit. 3 unit di posko induk, tambahan 1 unit di sektor bahari. Jadi total armada yang kita terjunkan sekitar 4 unit. Sementara itu, api juga membakar sebuah pos penjagaan kantor rumah penyimpanan benda sita negara atau Rubasan kelas 1 Jakarta Barat dan Tangerang di Jalan TMP Taruna, Kota Tangerang, Banten pada Senin sore. 5 unit mobil dan puluhan personel pemadam kebakaran Kota Tangerang dikerahkan untuk memadamkan api. Kurang dari 1 jam, api sudah bisa dipadamkan. Kebakaran diduga dipicu dari tabung gas milik sebuah warung makan yang berada di samping kantor Rubasan. Kantin, kantin warteg yang tempat jalani untuk membakar gudang berikut pos pengamanan, namun yang tidak dipakai sehingga di dalam gudang pun hanya perbekalan office. Kebakaran tidak meluas ke tempat penyimpanan barang bukti serta tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Tim Liputan melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, terjatuh dari lantai 4 seorang pelajar sekolah menengah pertama di Jakarta ditemukan tewas di gang belakang sekolahnya. Petugas telah melakukan olah TKP dan meminta keterangan saksi. Pelajar sebuah sekolah menengah pertama negeri di Cengkareng, Jakarta Barat ini ditemukan tewas terkapar di gang belakang sekolahnya dengan kondisi kepala terluka Senin siang. Korban diduga terjatuh dari lantai 4 sekolah. Polisi dari Polsek Cengkareng telah melakukan olah tempat kejadian perkara, mengumpulkan sejumlah alat bukti dan meminta keterangan saksi. Kejadian ini kita cek ada 1 orang dan sudah kita rujuk ke rumah sakit. Kondisi terakhir ini gimana, Pak? Kondisi terakhir meninggal dunia. Sementara isak tangis keluarga dan kerabat pecah ketika jenazah siswa kelas 9 tersebut tiba di rumah duka di Gang Bulak, Pesing Poglar, Cengkareng, Jakarta Barat. Terkait peristiwa itu, Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyerahkan sepenuhnya kepada kepolisian. Menghormati prosedurnya, sudah ada yang punya kewenangan dan kompeten di bidangnya, yaitu pihak kepolisian. Apapun nanti hasil dari penyelidikan oleh pihak kepolisian, ya semuanya itu sebagai bahan perbaikan bagi layanan dinas pendidikan. Cukup ya. Agar peristiwa itu tidak terulang, Dinas Pendidikan DKI Jakarta rencananya akan melakukan evaluasi terkait sistem keamanan di sekolah. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Sementara itu, suasana duka menyelimuti pemakaman siswa SMP di Jakarta Barat yang jatuh dari lantai 4 gedung sekolahnya. Ya, terkait peristiwa ini, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akan mengevaluasi gedung sekolah agar kejadian ini tidak lagi terulang. Setelah disemayamkan di rumah duka, jenazah DR, siswa kelas 9 sebuah SMP di Cengkareng, Jakarta Barat, dimakamkan di TPU Gadok, Kebonjeruk. Tidak hanya keluarga dan tetangga, teman sekolah korban turut hadir di tempat pemakaman. Kesedihan tak terbendung saat jenazah dimasukkan ke liang lahat hingga tertutup tanah. Sebelumnya, DR, siswa SMP di Cengkareng, Jakarta Barat, ditemukan warga terjatuh dari lantai 4 gedung sekolah. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat, tapi nahas nyawa korban tak terselamatkan karena mengalami luka parah pada bagian kepala. Kemarin kan ada proposal kita, Dinas Pendidikan masih mungkin harus dicek anak-anak sekolah, terus menangani kita. Informasi lainnya untuk Anda pemirsa, beredar video seorang guru di salah satu sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat menampar sejumlah siswanya. Peristiwa itu bermula ketika sang guru kesal melihat sejumlah siswa bercanda di masjid sekolah saat sedang dilaksanakannya salat. Inilah video amatir yang memperlihatkan saat seorang guru diduga menampar sejumlah siswanya di salah satu sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Video berdurasi 15 detik ini pun kemudian viral di media sosial. Pihak sekolah pun membenarkan kejadian itu telah terjadi pada Kamis lalu. Peristiwa bermula ketika sejumlah siswa sedang bercanda di masjid sekolah. Karena dinilai telah mengganggu siswa lain yang sedang beribadah, guru pembina itu pun kemudian memberikan teguran.
sebenarnya bukan pemukulan tapi hanya sedikit pendidikan terhadap anak. Karena pada waktu itu kondisi anak-anak di saat sholat mereka itu bercanda, bahkan tendang-tendangan, bahkan dorong-dorongan. Sebenarnya udah peraturan yang memang sudah ditetapkan di kami untuk masalah sholat ini tidak boleh dimain-mainkan. Sementara itu pemerintah setempat menyayangkan tindak kekerasan ini terjadi di dunia pendidikan. Kira sekolah punya cara untuk bagaimana melakukan edukasi pendidikan kepada siswanya, dan saya menyayangkan ketika ada pelajar yang memang apakah itu sulit diatur, apakah melakukan deviasi. Pemerintah setempat berharap agar kejadian seperti ini ke depannya bisa dilakukan dengan cara-cara yang lain, seperti sanksi atau memanggil orang tua siswa ke sekolah, guna menghindari kekerasan terhadap siswa di dunia pendidikan. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kita beralih ke peristiwa kecelakaan lalu lintas karena gagal menyalip. Seorang pengendara motor tewas setelah menabrak mobil dari arah berlawanan di Jalan Barombong, Kota Makassar. Sementara di Magelang, Jawa Tengah, sebuah minibus menabrak mobil dan sejumlah sepeda motor. 8 orang terluka akibat peristiwa tersebut. Tuh banyak sekali lakane, ya Allah. Koyongono lakane. Dan bantuan yang di dekat ini dimendut. Sejumlah pengendara motor terkapar setelah motor yang mereka tumpangi tertabrak sebuah minibus yang datang dari arah belakang di Jalan Serowol Mungkit, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Senin pagi. Tidak saja motor, minibus yang melaju dari arah Karet menuju Kelurahan Mendut itu juga menabrak mobil lain yang melaju di lajur yang sama. Akibat tabrakan itu, 8 orang yang sebagian besar merupakan pelajar itu menderita luka berat. Para korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Merah Putih. Pada saat sampai di TKP, karena kurang konsentrasi sehingga melebihi as jalan. Dari arah berlawanan ada mobil Avanza yang dari arah Mendut menuju ke arah Karet karena jarak terlalu dekat sehingga terjadi kecelakaan. Saat ini pengendara minibus yang menabrak telah ditahan dan diperiksa oleh Polrestabes Magelang. Sementara 2 mobil dan 6 sepeda motor yang rusak telah diamankan polisi. Tabrakan juga terjadi di Jalan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang pengendara motor tewas di lokasi kejadian setelah menabrak mobil dari arah yang berlawanan. Diduga korban kurang hati-hati saat menyalip sehingga tabrakan itu terjadi. Selain menabrak mobil, motor korban juga menabrak 2 kendaraan roda 2. Unit Laka Lantas Polrestabes Makassar telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jasad korban ke kamar jenazah Bidoges Polda Sulawesi Selatan. Tim Liputan melaporkan. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menetapkan pengemudi mobil mewah yang menabrak 5 kendaraan di kawasan Bundaran Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sebagai tersangka. Dari hasil pemeriksaan, insiden dipicu oleh tersangka yang diduga tidak fokus saat berkendara akibat pengaruh minuman beralkohol. Subdit Penegakan Hukum di Telantas Polda Metro Jaya terus menyidik kasus kecelakaan yang melibatkan sebuah mobil mewah dan 5 kendaraan lain di kawasan Bundaran Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Minggu dini hari. Setelah melaksanakan olah TKP, memeriksa saksi dan gelar perkara, petugas menetapkan pengemudi mobil mewah berinisial RAS sebagai tersangka. Ia dijerat pasal 310 ayat 2 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara. Tersangka usia 29 tahun hingga kini masih menjalani pemeriksaan intensif di Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya. Untuk kepentingan penyidikan, petugas mengamankan mobil mewah dan kendaraan yang ditabrak sebagai barang bukti. 2 korban luka telah diizinkan pulang usai mendapat penanganan medis di rumah sakit. Untuk pengemudi kendaraan Ferrari inisial R sudah kita lakukan pemeriksaan dan sudah dilakukan perkara untuk ditingkatkan statusnya menjadi tersangka. Memang dari hasil pemeriksaan kita cari sedang ataupun setelah menggunakan mengkonsumsi alkohol. Seorang korban kecelakaan Senin siang mendatangi Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya untuk menandatangani surat perjanjian damai. Perdamaian dilakukan setelah pengemudi mobil mewah mengganti semua kerugian, baik kerusakan pada kendaraan maupun biaya pengobatan korban luka. Untuk si dok dari penanggung jawabnya minta nanti saya buat ketemu di sini untuk proses
penggantian sih Mas. Gantian. Iya, gantian unit. Karena dari pihak si penanggung jawab ini udah penanggung jawab dari pihak dari rumah sakit, motor, korban pun juga semua ditanggung jawab semua. Sebelumnya, pada hari Minggu dini hari, mobil mewah yang dikemudikan tersangka menabrak sebuah kendaraan yang sedang berhenti akibat lampu pengatur lalu lintas berwarna merah di Bundaran Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Akibatnya, 5 kendaraan yang terdiri dari 2 mobil dan 3 sepeda motor rusak, sementara 2 orang mengalami luka-luka. Insiden ini juga sempat diwarnai keributan antara pengemudi mobil mewah dengan sejumlah pengendara. Tim Liputan melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menyelesaikan proyek National Capital Integrated Coastal Development fase A yang terdiri dari tanggul tepi pantai. Dengan adanya proyek tanggul laut, sejumlah warga yang tinggal di kawasan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara akan direlokasi. Inilah permukiman warga yang berada di Kampung Pojok, Penjaringan, Jakarta Utara. Lokasi permukiman warga ini berada di atas lokasi peninggian tanggul yang sedang dikerjakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Sehingga nantinya warga yang tinggal di kawasan ini akan direlokasi. Ada sekira ratusan kepala keluarga yang menempati lokasi ini dengan kondisi rumah yang umumnya terbuat dari kayu atau semi permanen. Warga berharap jika direlokasi akan diberikan tempat tinggal yang layak. Sejujurnya keberatan ya mau tinggal di mana lagi, soalnya kan dari kecil di sini gitu. Gitu, oke. Harapan Ibu sebagai ini bagaimana Bu? Ya harapannya walaupun digusur kita dapat ganti rugi istilahnya, jadi supaya dapat rumah lagi seperti itu walaupun bukan hak milik ya. Proses pembangunan tanggul sedang disosialisasikan ya. Tentu mereka menempati tempat yang kurang baik, kurang tepat ya, karena memang itu lokasi yang memiliki pemerintah dan untuk pembangunan tanggul yang manfaatnya buat masyarakat banyak. Ya, pemirsa, diduga hendak mencuri, seorang pria menjadi sasaran emosi warga. Fokus Pagi akan segera kembali. Udah. Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Dadi Maulana. Kini kita masuk ke segmen Fokus Kasus. Seorang pelajar SMK asal Majalengka tewas terseret arus sungai Cimanuk dekat pintu air Bendungan Jatigede di Sumedang, Jawa Barat. Jasad korban ditemukan 150 meter dari lokasi kejadian. Pencarian atas seorang remaja yang hanyut di bawah arus sungai Cimanuk di Kecamatan Jatigede, Sumedang, Jawa Barat berakhir sudah Senin siang. Petugas gabungan dibantu warga menemukan remaja laki-laki itu dalam kondisi meninggal dunia. Awalnya pencarian terkendala arus sungai yang deras. Untuk mengurangi debit air, akhirnya pintu Bendungan Jatigede ditutup sementara. Tak lama, tubuh remaja berusia 16 tahun tersebut ditemukan sekira 150 meter dari lokasi awal tenggelam. Kedalaman tadi pada saat surut sekitar 2-3 meter yang sesudah di penutupan bendungan. Korban tenggelam Minggu sore saat bermain di sungai bersama teman-temannya. Diduga tak mahir berenang di arus sungai yang deras, korban hanyut terseret arus, sementara 2 temannya berhasil menyelamatkan diri ke tepi sungai. Mandi di Sungai Cimanuk yang jaraknya tidak jauh dari air terjun Bendungan. Dia udah berenang 1 kali, 2 kali, ketiga kalinya nggak kelihatan. Sore kejadian 3:30. Jenazah korban selanjutnya dibawa ke kampung halamannya di Desa Karangsambung, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Ibu korban pun pingsan melihat buah hatinya telah tiada. Setelah disemayamkan di rumah duka, korban langsung dimakamkan Senin sore. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang dan Majalengka, Jawa Barat. Seorang pria tertangkap warga lantaran masuk rumah melalui atap yang dibongkarnya di kawasan Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara. Pria yang diduga hendak mencuri sempat menjadi bulan-bulanan masa. Dari rekaman video amatir, sejumlah warga menangkap seorang pria yang diduga hendak mencuri di Jalan Kebon Baru Metros, Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara pada Senin malam.
Pria ini sempat menjadi bulan-bulanan masa saat digiring ke pos RW setempat. Sebelumnya, terduga pelaku sempat terpergok berada di dalam sebuah rumah warga. Saat ditanya, pria tersebut beralibi tengah dikejar-kejar seseorang. Namun saat diteriaki maling, ia langsung kabur. Kaburnya pria tersebut justru membuat warga bertambah geram. Pasalnya ia kabur dengan merusak atap maupun plafon sejumlah rumah-rumah hingga akhirnya ditangkap warga. Saya mau cuci piring, jadi ini pintu posisi gini, ketutup. Saya buka, dia udah ada mau turun situ. Terus saya tanya, siapa? Terus dia, tolong Bu, kata dia, saya dikejar orang. Terus saya bilang, saya nggak mau nolong. Saya ingat ada anak saya teriak, Jul, tolongin Mama, Jul, tolongin, ada orang masuk. Baru anak saya, maling. Saya teriak maling, dia panik, lari lagi dia ke atas. Kini pria tersebut sudah berada di Mapolsek Cilincing, Jakarta Utara untuk menjalani pemeriksaan. Kasusnya ditangani Polsek Cilincing, Jakarta Utara. Arfa Supandi melaporkan dari Jakarta. Satuan Lalu Lintas Polres Ogan Ilir masih menyelidiki identitas mayat pria yang ditemukan di Jalan Lintas Sumatera Palembang, Sumatera Selatan. Saat ditemukan, jasad korban dalam kondisi mengenaskan. Misteri penemuan mayat di kilometer 31 di Jalan Lintas Sumatera Palembang Indralaya masih terus diselidiki polisi. Petugas tidak menemukan selembar identitas pun di tubuh korban. Kuat dugaan, jasad yang ditemukan di pinggir jalan itu merupakan korban tabrak lari karena ditemukan sejumlah luka di tubuhnya. Tidak ada saksi yang melihat langsung kejadian, menjadi kendala polisi untuk mengungkap kematian korban. Saat ini jasadnya telah dibawa polisi ke kamar jenazah Rumah Sakit Muhammad Hussein, Palembang untuk dilakukan autopsi. Kecelakaan lalu lintas. Nah setelah itu lakukan TKP karena itu tidak ada, kita lihat lagi ada kendaraan ada sebagainya macam lagi. Yang aja hanya korban yang tergeletak di tengah jalan. Kita bawa ke rumah sakit, melakukan olah TKP dan kita menghadirkan identifikasi dari Satreskrim Polres Ogan Ilir. Gara-gara miras, perkelahian berujung maut terjadi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. 2 orang kakak beradik tewas dibunuh oleh 2 pelaku yang merupakan ayah dan anak. Polisi mengejar 3 pelaku yang diduga membunuh kakak dan adik di Kampung Kenanga, Banjarmasin Utara, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. 3 pelaku ditangkap, diantaranya adalah Septianor dan ayahnya Bahtiar. Sementara 1 pelaku lain yang masih punya hubungan keluarga tak ditampilkan lantaran di bawah umur. Polisi mengamankan barang bukti tombak dan benda tumpul yang digunakan menyerang korban. Pertikaian terjadi kala pelaku Septianor dan korban berpesta miras pada Sabtu 7 Oktober lalu. Keduanya lantas mengadu ke keluarga masing-masing hingga perkelahian melibatkan banyak orang. Kedua keluarga saling serang hingga menewaskan 2 orang dan 3 lainnya terluka senjata tajam. Motifnya itu karena memang minum tadi, ya. Awalnya dari minum-minuman, ya. Masyarakat akan tahu pasti kalau sudah minum tidak kontrol, ya, akhirnya ada ketersinggungan. Korban Taufik tewas di lokasi, sementara jasad kakaknya, yakni Didit, ditemukan di sekitar sungai keesokan harinya. Kini ketiga pelaku terancam dijerat pasal 338 Junto 170 KUHP dengan hukuman 20 tahun penjara. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di peristiwa lainnya, sejumlah pemuda di Mojokerto, Jawa Timur diduga menjadi korban penipuan yang dilakukan oknum petugas Satpol PP. Karena tergiur rayuan terduga pelaku, korban rela menyerahkan uang ratusan juta rupiah hingga menjual sawah dan menggadaikan sertifikat rumah karena ingin diangkat sebagai pegawai honorer atau P3K di instansi pemerintah. Tujuh pemuda di Desa Sudimoro, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur diduga menjadi korban penipuan pengangkatan pegawai honorer atau P3K yang dilakukan oknum petugas Satpol PP. Salah satu korban penipuan, yakni Muhammad Fani, telah menyerahkan uang sebesar 182 juta rupiah kepada terduga pelaku. Namun hingga kini, korban belum juga menjadi pegawai honorer sesuai yang dijanjikan. Oknum Satpol PP itu sempat 3 kali meminta uang kepada keluarga korban dengan janji-janji manis. Selain akan dimasukkan menjadi pegawai Satpol PP dan Kejaksaan, korban juga dijanjikan bekerja di Dispora Kabupaten Mojokerto. Untuk memenuhi permintaan terduga pelaku, keluarganya terpaksa menjual 2 petak sawah dan menggadaikan sertifikat rumah.
Setelah itu berjalan, akhirnya nggak ada lagi, dan yang terakhir itu masuk ke dispora, hingga akhirnya sampai jual sawah kecil sama masukkan sertifikat rumah itu ke bank, dan menjadi totalnya 182 juta rupiah. Karena tidak ada itikat baik, orang tua korban akhirnya melaporkan oknum Satpol PP ke polisi. Satreskrim Polres Mojokerto juga mencari keberadaan WD, oknum Satpol PP yang diketahui telah pensiun sejak 1 Oktober 2023 lalu. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto, Jawa Timur. 3 orang yang diduga pelajar terekam kamera pengawas saat mencuri sepeda motor di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sementara di Jember, Jawa Timur, motor seorang polisi dicuri saat terparkir di halaman masjid. Dalam rekaman kamera pengawas, seorang pria berpakaian layaknya jemaah masjid tiba di halaman Masjid Raudatul Muttaqin di Kecamatan Bangsal Sari, Jember, Jawa Timur. Tidak ada yang mengira pria itu ternyata mencuri sepeda motor yang terparkir saat sang pemiliknya sedang salat subuh. Dalam hitungan detik, motor berwarna merah itu dibawa kabur pelaku. Motor yang dicuri ternyata milik seorang polisi yang menjabat sebagai Kanit Reskrim di Polsek Sumberbaru, Jember. Kini polisi masih melakukan penyelidikan dan memburu pelaku berbekal rekaman kamera pengawas. Melihat dari rekaman CCTV itu yang nampak di video cuma 1 orang, tapi mungkin kemungkinan pelaku ini ada teman atau ada pelaku lain yang membantu pelaku. Pencurian sepeda motor yang terekam kamera pengawas juga terjadi di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Seorang laki-laki awalnya diduga memantau situasi di Jalan Ancol Selatan. Setelah merusak kunci, dia langsung mendorong sepeda motor incarannya ke arah 2 rekan yang sudah menunggu. Keduanya pun diduga menggunakan seragam pramuka saat beraksi. Kasus pencurian sudah dilaporkan ke Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara dan sedang dalam penyelidikan polisi. Polisi menangkap 8 anggota komplotan pencuri sepeda motor yang kerap berulah di Padang, Sumatera Barat. Saat disergap petugas, salah seorang pelaku bersembunyi di loteng rumah. Polisi bergerak cepat menggerebek rumah salah seorang pria yang diduga sebagai pelaku pencurian sepeda motor di kawasan Tunggul Hitam, Kota Padang, Sumatera Barat. Saat ditangkap, ia lantas berpura-pura linglung. Namun petugas menemukan sepeda motor yang diduga hasil curian. Dalam jaringan curanmor ini, polisi juga menangkap 7 pelaku lainnya di sejumlah kota di Sumatera Barat. 2 diantaranya terpaksa dihadiahi timah panas. 18 unit sepeda motor diamankan polisi. Barang curian itu mereka jual seharga 2,5 juta rupiah untuk mengonsumsi barang haram narkoba. Konsumsi sabu sehingga apabila uang ini habis maka 2 orang ini beraksi. Setelah dapat, nah ini dia. Padahal dia punya kerjaan juga, yaitu sebagai tukang parkir. Atas ulahnya para tersangka dijerat pasal 363 terancam hukuman 7 tahun penjara. Selain itu, 3 pria yang merupakan residivis kasus serupa juga terancam pemberatan pidana. Arset Kusnadi melaporkan dari Pariaman, Sumatera Barat. Masih dari kasus pencurian, tidak tanggung-tanggung apa yang dilakukan sekawanan pencuri di Blora, Jawa Tengah berikut ini. Para pelaku mencuri tiang listrik, bahkan tiang listrik yang dicuri masih terpasang di tepi jalan. Bertelanjang kaki, 4 pria berbaju biru inilah tersangka untuk kasus pencurian tiang listrik di sejumlah wilayah di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Agar tidak dicurigai, para pelaku yang merupakan satu komplotan melancarkan aksinya pada siang bolong sehingga disangka sebagai petugas resmi. Hal ini juga yang membuat para tersangka leluasa menggunakan derek untuk memindahkan tiang listrik ke mobil. Dari penyelidikan terungkap kawanan itu sudah mencuri 15 tiang listrik yang kemudian dijual ke daerah Pati, Jawa Tengah. Atas perbuatannya, para tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Kejahatan mereka terbongkar saat mencuri tiang listrik beton setinggi 9 meter di Kecamatan Japah dan dipergoki pihak vendor tiang listrik. Di sana ditemukan ada beberapa orang yang menaikkan tiang listrik yang sudah dilepas sebanyak 5 buah. Selanjutnya dari pihak tiket vendor itu menghubungi PLN perwakilan Blora dan menyatakan bahwa apakah ada pekerjaan di Japah, ternyata tidak ada. 4 komplotan pencuri dengan modus penggandaan uang berhasil diringkus tim Reskrim Polres Tabes Palembang di Kota Bogor.
Komplotan itu menipu korbannya hingga mengalami kerugian sebesar 350 juta rupiah. Inilah saat petugas reskrim dari Polrestabes Palembang meringkus tersangka Sanudin saat berada di sebuah showroom mobil di Kota Bogor, Jawa Barat. Tanpa melakukan perlawanan, tersangka dengan mudah diringkus polisi. Yang jadi ustadznya siapa? Nah ini modusnya ya, coba sini, ini modusnya ya, dibentuk kayak uang. Hei. Hasil pengembangan polisi kemudian menangkap tersangka Rio Nugroho yang juga warga Kota Bogor, Jawa Barat. Di rumah tersangka Rio, polisi menemukan barang bukti berupa potongan kertas yang menyerupai uang. Kedua tersangka ditangkap atas keterangan dua rekannya yang lebih dulu diringkus polisi. Keempat tersangka ini merupakan komplotan pencuri dengan modus dapat menggandakan uang. Dalam aksinya mereka memiliki peran yang berbeda-beda, mulai dari berperan sebagai ustadz hingga menjadi eksekutor atau yang mengambil uang korban. Mereka menyusun sebuah skenario bersama-sama dengan Sanudin, ya, temannya beliau, tersangka juga. Kemudian dalam melakukan kejahatannya, beliau berempat dengan rekan-rekannya berangkat dari Bogor guna merencanakan pemufakatan jahat kejahatan yang dilakukan. Tertangkapnya para tersangka ini berdasarkan laporan korban yang merupakan petani kelapa bernama Siswandi pada 29 September lalu. Korban yang saat itu menginap di salah satu hotel di kawasan Ilir Barat 1 Palembang mengaku kehilangan uang penjualan kelapa sebesar 350 juta rupiah. Belakangan diketahui uang tersebut dibawa kabur komplotan itu yang atas perbuatannya keempat tersangka dijerat dengan pasal pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Kita kembali jeda sejenak pemirsa, Fokus Pagi akan hadir kembali dengan sejumlah informasi lain. Di antaranya adalah seorang pria ditemukan tewas terbakar api yang menghanguskan sebuah lahan. Informasinya akan disampaikan oleh Janet Lee sesaat lagi hanya di Fokus Pagi. Lihat. Wow. Gila kena kabel. Nggak tahan. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya, Janet Lee. Kebakaran hutan dan lahan masih terus terjadi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sedangkan di Cianjur, Jawa Barat diduga berniat padamkan kebakaran seorang pria tewas terpanggang. Nggak tahan, lihat. Wow. Gila kena kabel. Nggak tahan. Warga merekam peristiwa kebakaran di sebuah lahan tandus di area Gelen Pasir di Kampung Geger Bitung, Desa Sukasari, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Tak hanya membakar lahan, kobaran api pada Senin siang itu juga menewaskan seorang pria. Korban yang dikenali sebagai warga di Kampung Geger Bitung itu ditemukan dalam kondisi tewas terbakar di atas bebatuan besar. Polisi kini masih menyelidiki kebakaran yang diduga berasal dari pembakaran sampah. Selain itu pula, petugas tengah mendalami penyebab kematian korban. Termasuk dugaan lelaki itu terjebak api saat berupaya memadamkan kebakaran lalu tergelincir menghantam batu. Dia juga coba memadamkan dengan alat seadanya, maksudnya dengan digituin sama dipukul-pukul sama pohon-pohon. Terus dia lari ke arah sana langsung kayaknya terjebak di bebatuan. Sementara itu kebakaran hutan dan lahan masih terus terjadi di sejumlah titik di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Seperti yang terlihat di Jalan Mahir Mahar, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kota Palangkaraya. Si jago merah bahkan mulai mendekati Menara Sutet. Selain terkendala minimnya air, petugas Satgas Karhutla Palangkaraya bersama Damkar Dinas Kehutanan yang berjibaku memadamkan api juga kewalahan lantaran asap tebal mengepung petugas. Itu sangat susah karena arah angin menuju ke rekan-rekan yang sedang memadamkan juga. Jadi susah untuk bernapas ya? Susah untuk bernapas. Api akhirnya bisa dipadamkan sekira 3 jam kemudian. Petugas juga melakukan upaya pendinginan untuk mencegah api berkobar kembali. Tim Liputan melaporkan. Musim kemarau membuat kolam para petambak udang di Kebumen, Jawa Tengah mengering hingga menyebabkan udangnya mati. Selain itu kemarau juga membuat para buruh tani di Grobogan, Jawa Tengah tidak bisa bekerja. Mereka terpaksa banting setir menjadi buruh penambang pasir. Akibat kekeringan di Grobogan, Jawa Tengah sekitar 5 bulan terakhir, banyak sawah yang tidak bisa ditanami.
Akibatnya, banyak buruh tani yang menganggur. Sebagian buruh tani di Desa Gelapan misalnya beralih menjadi buruh penambang pasir. Mereka memanfaatkan air sungai Tuntang yang surut. Jika biasanya kedalaman sungai Tuntang mencapai puluhan meter, kini kurang dari 2 meter. Warga mengambil pasir dengan cara menyelam ke dasar sungai. Dalam sehari rata-rata setiap buruh bisa memperoleh Rp100.000. Pasir yang diambil di dasar sungai dikumpulkan dulu di perahu hingga penuh. Setelah penuh, penambang pasir akan memberikan upah Rp100.000 per perahu. Upah tersebut dibagi rata dengan para buruh penambang pasir. Dalam sehari, para buruh bisa menghasilkan hingga 5 perahu pasir. Buruh tani, serabutan itu Pak. Penghasilannya kalau sehari seperti ini berapa Pak? Ya rata-rata 100.000 ya. Ya rata. Tiap hari Pak, itu ramai atau sepi Pak? Kalau sepi kadang kalau rame kan ya bisa 200, kalau buat rata-rata kan 100.000 ya Pak. Sementara itu, sejumlah kolam tambak udang yang berada di Desa Tanggulangin, Kecamatan Klirong, Kebumen, Jawa Tengah mulai mengering akibat terdampak musim kemarau. Mesin sirkulasi air yang biasanya aktif berputar kini hanya dibiarkan saja lantaran kolam sudah tidak berair. Meski masih tersisa sejumlah kolam tambak yang masih beroperasi, udang berumur 30 hari kini mati akibat cuaca yang tidak menentu. Dalam pertumbuhan udang dan kematian juga berlangsung berapa hari Mas? Kalau kematian sih dari umur 30-an Mas. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwi Korita Karnawati menyebutkan fenomena El Nino atau pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normal diprediksi masih akan terjadi hingga Februari 2024 mendatang. Kemarau itu kan disebabkan dikontrol oleh angin yang dari Australia, angin kering dan dingin. Nah, namun kali ini kemaraunya itu tidak hanya angin dari Australia yang udah rutin, tapi ada pengaruh El Nino dari Samudra Pasifik dan Indian Ocean Dipole dari Samudra Hindia. Nah, El Nino-nya ini masih akan berlangsung hingga awal tahun depan, sampai Februari Maret atau Maret April. Namun kemaraunya diprediksi berakhir secara bertahap di mulai Oktober. Jika dibandingkan tahun 2019, pengaruh El Nino kali ini dampaknya lebih kecil dan terkendali. Terlebih jika dibandingkan dengan El Nino kuat pada tahun 2015 lalu, di mana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi jauh lebih parah. Tim Liputan melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo terkait stabilisasi harga pangan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut harga beras di Jakarta dan Jawa Barat sudah turun. Sementara setelah pemerintah pusat menetapkan harga eceran tertinggi beras bulog menjadi Rp10.900, pemasok beras bulog di Pasar Induk Beras Cipinang melonjak 2 minggu terakhir. Pemasokan beras bulog di Pasar Beras Induk Cipinang, Jakarta Timur terus berdatangan setelah pemerintah menetapkan aturan pembatasan pembelian beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) di sejumlah retail. Tercatat oleh Ketua DPP Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Perpadi DKI Jakarta, Nelly Sukidi, bahwa pemasokan beras bulog naik sudah 2 minggu terakhir di Pasar Induk, yakni menjadi 4.500 ton per minggu. Kendati demikian, para distributor tetap harus dibatasi dalam menjual beras bulog kepada agen atau retail demi menjaga pemerataan beras SPHP yang nanti akan kembali dijual oleh para distributor kedua. Harus diakui bahwa pasar induk itu merupakan barometer pangan yang berpasar seluruh Indonesia. Kalau di Cipinang itu sudah secara psikologis turun, otomatis itu seluruh Indonesia pasti turun. Contoh, yang biasanya beras non bulog itu biasanya medium 12.5. Hari ini udah saya jual, kebetulan saya pelaku usaha di Jawa Timur, hari ini cuma 11.4, belum turunnya 1.000. Nah, sebelum ada OP, itu beras berapapun akan dibeli. Jadi harus diakuin bahwa secara psikologis dengan adanya gelondoran beras dari bulog sangat berpengaruh. Berbeda dengan beras non-bulog atau medium, saat ini mengalami penyusutan minat dari konsumen. Terbukti, sejumlah distributor menurunkan harga sebesar Rp200 menjadi Rp12.300 untuk 1 kilogram.
Hal ini bertujuan untuk menyeimbangkan omset penjual dan menyeimbangkan minat beli konsumen terhadap beras non-bulog. Peminatnya agak berkurang karena kan pada lebih nyari beras bulog ini karena murahnya itu. Beras bulog dibanderol dengan harga Rp10.385 untuk 1 kg dan dijual Rp10.900 per 1 kg oleh pihak agen maupun retail kepada masyarakat. Dengan persyaratan perharinya tak lebih dari 10 kg. Sementara, usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo terkait stabilisasi harga pangan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut harga beras di Jakarta dan Jawa Barat sudah turun. Sementara di wilayah lain tidak mengalami penurunan harga. Impor beras hanya akan dilakukan bila diperlukan. Kita bahas mengenai satu ketersediaan beras, ya, beras lebih dari cukup, stok kita banyak, jadi tidak usah khawatir, stok cukup, mulai dari pusat, provinsi sampai kabupaten. Ya. Jadi digelontorkan. Memang yang dekat-dekat seperti Jakarta dan Jawa Barat sebagian sudah turun, tapi yang jauh-jauh belum turun, tapi tidak naik lagi. Gitu. Dan tadi diputuskan kalau diperlukan ada kita bisa beli lagi beras itu, walaupun nanti belum tentu dibawa kemari. Jadi kalau ada kita beli pada waktu diperlukan nanti baru diimpor. Menurut Zulhas, di sisi lain, untuk harga jagung dan gula, harganya justru beranjak naik. Untuk komoditas jagung rencananya akan menambah impor jagung industri pakan ternak sebanyak 250.000 ton. Sementara untuk kenaikan harga gula, lebih disebabkan oleh realisasi impor gula yang baru mencapai 30%. Tim Liputan melaporkan. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi mulai mempelajari dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua KPK Firly Bahuri terkait penanganan perkara dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Dewan Pengawas juga sudah menerima laporan dari masyarakat setelah foto Ketua KPK Firly Bahuri bertemu dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo beredar. Dewan Pengawas KPK mulai mengumpulkan keterangan terkait laporan atau pengaduan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua KPK Firly Bahuri. Pelanggaran etik yang dimaksud adalah adanya pertemuan Firly Bahuri dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagaimana foto yang beredar di berbagai media massa dan media sosial. Firly diduga melanggar peraturan Dewan Pengawas KPK nomor 3 tahun 2021 tentang larangan bagi setiap insan KPK bertemu dengan pihak yang berperkara. Sudah disidik oleh Polda kan? Ya, soalnya kalau emang terbukti gitu Pak, apa sih sanksinya? Oh, kalau sudah terbukti di Polda, umpamanya itu sudah penyidikan kan? Ya. Kalau memang itu terbukti ya pasti etiknya kena juga. Tindak pidana itu kalau memang benar terjadi itu sudah melanggar etik juga. Jadi dari Dewas nunggu dari Polda dulu atau? Oh tidak juga, tentunya kita juga mengumpulkan informasi sebanyak. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD meminta agar kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo oleh pimpinan KPK ditangani secara profesional. Mahfud bahkan mengaku hingga kini terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar proses hukumnya berjalan dengan baik dan benar. Sebelumnya, Subdit Tipikor Dirkrimsus Polda Metro Jaya telah menerima aduan dari masyarakat pada 15 Agustus 2023 lalu terkait dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, dan pemerasan tersebut diduga terjadi saat KPK menangani kasus korupsi di Kementerian Pertanian pada 2021 lalu. Masalah yang menyangkut KPK dan Polda, saya kira sudah ada prosedur-prosedur dan semuanya sudah berkomunikasi dengan saya untuk diselesaikan dan dilalui secara profesional. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Saya terus berkoordinasi dengan KPK maupun dengan Polda agar ini selesai dengan benar dan baik. Kita beralih ke ranah politik. Pemirsa, Pemprov Jawa Barat membatalkan kegiatan bakal calon Presiden Anies Baswedan di Gedung Indonesia Menggugat milik Pemprov Jawa Barat karena digunakan untuk kepentingan politik dan tidak sesuai dengan pengajuan sebelumnya. Selain itu, bakal calon Presiden Ganjar Pranowo bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Cijantung, Ciamis dan bertemu dengan para ulama.
bakal calon Presiden Ganjar Pranowo berkunjung ke Ciamis, Jawa Barat dan bertemu dengan para pengasuh pondok pesantren. Kedatangan Ganjar ke pesantren Al-Quran Cijantung Ciamis untuk bersilaturahmi dan ziarah ke makam pendiri pondok pesantren Cijantung. Ganjar sempat melakukan salat bersama para santri. Pada saat Ganjar akan pulang, teriakan RI1 muncul dari arah santri yang sudah membuat barikade di depan mobil. Teriakan itu mengiringi iring-iringan mobil rombongan kepulangan Ganjar. Secara umum beliau mengetengahkan maksudnya. Itu secara umum. Kami dari pihak pondok pesantren mendoakan yang terbaik untuk bangsa Indonesia secara umum dan khususnya yang terbaik untuk Bapak Ganjar Pranowo. Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Budaya dan Pariwisata membatalkan kegiatan bakal calon Presiden Anies Baswedan di Gedung Indonesia Menggugat pada Minggu kemarin. Hal tersebut terjadi karena kegiatan bersifat politik dan tidak sesuai dengan pengajuan sebelumnya. Pak Anies sebagai mantan gubernur, mantan menteri juga paham bahwa ada aturan yang harus ditegakkan oleh para ASN ini, di mana mereka melihat ada baliho-baliho dengan tulisan Capres-Cawapres. Dan sudah jelas bahwa aturan KPU melarang adanya pelaksanaan yang bersifat seperti kampanye selama sebelum kampanye. Pemprov Jabar menjalankan tugas sesuai dengan peraturan KPU, sehingga pembatalan sudah berdasarkan aturan. Untuk itu Pemprov Jabar akan kembali evaluasi soal aturan perizinan kegiatan gedung atau aset milik Pemprov Jabar. Tim Liputan melaporkan. Kondisi Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan berangsur membaik setelah pekan lalu dikabarkan sakit. Luhut dirawat di rumah sakit di Jakarta akibat kelelahan dan beberapa hari setelahnya merayakan hari ulang tahunnya ke-76 di akhir September lalu. Ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin petang, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan Menko Bidang Maritim dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan tampak sehat dan bugar pada malam perayaan hari ulang tahunnya di Jakarta 28 September lalu. Namun setelah itu kondisi kesehatan Luhut drop yang menurut Sandiaga akibat kelelahan. Belakangan ini Luhut sibuk mengurus persiapan forum Archipelago and Island States di Bali hingga berkunjung ke beberapa negara di Afrika. Kini kondisi Menko Marves semakin sehat dan berangsur membaik. Di ulang tahun ke-76 itu beliau sangat happy ya, sangat bahagia. Dan besoknya beberapa hari setelah itu di hari Minggu saya ketemu juga masih sangat belum menunjukkan kelelahan, tapi mungkin pada hari Senin Selasanya itu mulai drop dan sampai harus dirawat. Tapi alhamdulillah saya berdapat berita beliau berangsur pulih dan mohon didoakan. Dirawat di Indonesia deh Pak, dirawatnya di Indonesia. Konflik antara pasukan Israel dan kelompok Hamas faksi Palestina di jalur Gaza terus berlanjut. Akibatnya lebih dari 1.300 orang meninggal dunia. Fokus Pagi akan segera kembali. Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana. Dan saya Janet Lee. Kita awali dari informasi tentang kecelakaan di mana diduga mengalami korsleting listrik sebuah mobil minibus terbakar saat antre di halaman stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Lumajang, Jawa Timur. Sementara itu di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, sebuah mobil ludes terbakar karena terkena tumpahan minyak bensin. Begitu tiba di lokasi, petugas pemadam kebakaran langsung berjibaku memadamkan api yang membakar mobil di Jorong Kampung Cubada, Kabupaten Pasaman Barat, Senin siang. Namun api terlanjur membesar, meski setelah 30 menit petugas berhasil memadamkan api, namun badan mobil hangus terbakar. Ironisnya, kebakaran dipicu adanya tumpahan minyak bekas kegiatan membakar ikan di dekat lokasi mobil tersebut diparkir. Ada minyak yang tertumpah di sekitar itu, dan di waktu itu ada kegiatan membakar ikan di sekitar itu. Oleh karena itu mungkin ada pecikan api sehingga minyak yang tertumpah ini terbakar dan menyalar ke sekitar mobil.
Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran, namun pemilik mobil terluka bakar di kaki saat mencoba memadamkan api. Di Lumajang, Jawa Timur, sebuah mobil minibus terbakar hebat di halaman stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Tempeh, Senin siang. Kebakaran sempat membuat warga sekitar was-was karena terdengar sejumlah ledakan. Pemilik mobil, Dwi Rido, warga Candipuro Lumajang, terkejut saat dari bagian belakang mobil muncul asap disertai percikan api. Padahal mobil sedang antre menunggu giliran untuk isi bensin. Percikan api di belakang diusahakan untuk disemprot sama apar yang punyaan pom bensin itu, tapi tidak menguasai. Setelah itu didoronglah ke depan. Didorong ke depan terjadi bakar yang hebat. Selanjutnya minta bantuan ke Mustika Tama. Api bisa dipadamkan setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Kalau dugaan kebakaran ini kenapa? Menurut informasi tadi karena korsleting listrik. Kabel-kabelnya. Kasus ini ditangani petugas Polsek setempat untuk memastikan ada tidaknya unsur pelanggaran, mengingat mobil yang terbakar kerap digunakan mengangkut BBM bersubsidi untuk dijual kembali. Tim Liputan melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Konflik antara pasukan Israel dan kelompok Hamas faksi Palestina di jalur Gaza terus berlanjut. Ya, akibat konflik ini dilaporkan lebih dari 1.300 orang meninggal dan ribuan orang terluka dari kedua belah pihak. Semakin memanas konflik pasukan Israel dan kelompok Hamas memasuki babak baru. Militer Israel merilis video yang memperlihatkan bangunan di Gaza dihancurkan oleh serangan udara Israel. Dalam 3 jam, 130 orang terduga kelompok Hamas menjadi target dalam serangan udara. Akibat konflik ini lebih dari 1.300 orang terbunuh dan 2.900 orang terluka pada Senin kemarin dari kedua belah pihak. Menurut otoritas Israel, the Israel Defense Force telah menghancurkan 800 target dalam serangan udara di jalur Gaza. Sementara itu, Duta Besar Republik Indonesia untuk Yordania dan Palestina, Ade Patmo, mengatakan sejauh ini tidak ada WNI yang menjadi korban pasca memanasnya konflik Palestina, Hamas, dan Israel di jalur Gaza. Sejumlah rencana evakuasi juga telah disiapkan untuk 10 WNI yang berdomisili di jalur Gaza. 5 diantaranya merupakan anak-anak. Menyiapkan beberapa langkah-langkah ke depannya untuk kemungkinan skenario terburuk yang tentunya kita harus mengevakuasi WNI yang ada di Gaza. Namun untuk sebagai informasi dan pengetahuan, kalau mereka nanti dievakuasinya itu. Pemirsa, Presiden Joko Widodo memimpin upacara Parade Senja yang digelar oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Ya, upacara itu merupakan bagian dari rangkaian hari ulang tahun ke-78 Tentara Nasional Indonesia. Menuju tenda Upacara Parade Senja digelar di lapangan Bela Negara Kementerian Pertahanan di Jalan Medan Merdeka, Jakarta pada hari Senin. Pada kesempatan ini Presiden Jokowi memimpin upacara Parade Senja dan penurunan bendera merah putih. Upacara dimulai dengan laporan Komandan Upacara kepada Presiden Jokowi yang bertindak sebagai Inspektur Upacara, dilanjutkan dengan prosesi mengheningkan cipta untuk menghormati jasa para pahlawan yang telah gugur. Selepas upacara, Presiden Jokowi yang didampingi oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto hingga Presiden Republik Indonesia yang ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono menerima defile yang menampilkan pasukan 3 Matra TNI serta Kepolisian Republik Indonesia. penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama delegasi FIFA meninjau persiapan Stadion Sijalak Harupat, Bandung, Jawa Barat. Perjalanan dari Jakarta menggunakan kereta cepat Wush yang jadi moda transportasi andalan selama gelaran Piala Dunia U17.
Perwakilan FIFA bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir mencoba kereta cepat pertama di Asia Tenggara, Wush. Perjalanan ditempuh dari Stasiun Halim Jakarta menuju Tegaluar, Bandung, Jawa Barat. Wush akan jadi moda transportasi penting selama gelaran Piala Dunia U17 untuk membantu mobilisasi pemain dan ofisial dari Jakarta ke Bandung atau sebaliknya. Waktu tempuh yang lebih singkat akan bermanfaat untuk pemulihan pemain setelah pertandingan. Ingin memastikan untuk Wush ini, kereta cepat ini bisa mendukung perpindahan tim, perpindahan barang, dan juga panitia daripada Jakarta dan Bandung. Karena Jakarta-Bandung ini kan ada 2 grup, masing-masing 2 grup, dan banyak tim besar juga. Selain itu, tiket bundling kereta cepat Wush dan tiket Piala Dunia U17 jadi penawaran menarik bagi para penonton. Perjalanan kereta cepat juga akan ditambah saat turnamen pada 10 hingga 24 November mendatang. Rombongan FIFA juga meninjau kesiapan Stadion Sijalak Harupat Bandung, Jawa Barat yang jadi lokasi perhelatan Piala Dunia U17. Sejumlah perbaikan telah dilakukan, stadion berkapasitas 30.000 penonton dinyatakan siap menggelar pertandingan penyisihan grup dan babak 16 besar. Rumput dan juga drainase menjadi 2 hal yang saat ini tengah dipersiapkan Stadion Sijalak Harupat jelang perhelatan Piala Dunia U17. FIFA dan juga PSSI saat ini tengah mengecek kesiapan stadion. Selain dari rumput juga dicek bagaimana kesiapan dari tribun dan juga nanti fasilitas utama bagi para pemain. Dari Kabupaten Bandung, Glenn Joshua Imam Rohman melaporkan. Timnas Indonesia U17 kembali menelan kekalahan dalam menghadapi laga uji coba melawan tim lokal di Jerman. Ya, melawan Eintracht Frankfurt U19, skuad asuhan dipaksa menyerah 3-0. 4 laga uji coba telah dilakoni tim nasional Indonesia U17 selama mengikuti pemusatan latihan di Mönchengladbach, Jerman. Namun sayang dalam laga uji coba terakhir kontra Eintracht Frankfurt U19 pada Minggu waktu setempat, tim asuhan Bima Sakti dipaksa menyerah 3 gol tanpa balas. Hasil ini membuat Garuda Asia telah menelan 2 kekalahan dan 2 laga dengan kemenangan. Meski pada laga terakhir kembali kalah, hasil di laga uji coba ini tetap menjadi pembelajaran penting bagi para pemain Indonesia U17 untuk mengasah mental pemain dan mengukur kekompakan tim jelang bergulirnya Piala Dunia U17. Dan kalau saya lihat data-datanya, yang kita lawan juga kebanyakan U19, jadi bagus. Nah, formasi yang saya sampaikan ini sekarang penguatan formasi penting, dan kita dorong, bahwa mereka bisa bermain lepas, anak-anak U17 ini kan kalau kita bicara masalah skill ini masih mentah, sistem pertandingan juga masih beradaptasi. Rencananya tim nasional Indonesia U17 akan berada di Jerman hingga 23 Oktober mendatang dan masih akan menghadapi serangkaian laga uji coba menghadapi tim lokal di sana. Setelah itu, skuad asuhan Bima Sakti memiliki waktu sekitar 2 pekan untuk kembali beradaptasi dengan kondisi dan cuaca di tanah air sebelum memulai petualangan di pesta sepak bola terakbar Piala Dunia U17 yang akan dihelat 10 November mendatang. Tim Liputan melaporkan. Jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Brunei Darussalam, Timnas Indonesia menggelar pemusatan latihan perdananya di lapangan latihan Senayan, Jakarta. Diikuti 26 pemain terbaik, Timnas Indonesia berlatih di Jakarta pada Senin sore menjelang laga melawan Brunei pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Menu latihan ringan dijalani tim besutan Sintayong guna menjaga kebugaran pemain setelah bermain di klubnya masing-masing. Latihan juga dihadiri para pemain yang bermain di luar negeri. Timnas Garuda akan menjalani 2 laga melawan Brunei pada 12 Oktober di Jakarta dan bertandang ke Bandara Sri Begawan pada 17 Oktober nanti. Jika menang, Indonesia akan melaju ke putaran kedua babak grup kualifikasi dan menghuni grup F yang diisi Irak, Vietnam, dan juga Filipina. 오늘은 선수들이 이제 장거리 이동도 했고 다 경기 끝나고 왔는 선수도 있고 했기 때문에 회복 훈련. Ya, di peristiwa lainnya seekor buaya dengan panjang sekitar 3 meter di Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku ditangkap warga. Warga menduga buaya ini sering memangsa ternak mereka. Penangkapan buaya rawa oleh sejumlah warga desa Purpura, Kecamatan Kisar Utara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku, menggegerkan warga setempat. Buaya sepanjang 3 meter ini ditangkap warga di sebuah kolam beberapa saat setelah memangsa kambing milik warga. Dia makan apa, Pak?
ternak, kambing. Kambing ya? Berapa ekor punya Bapak? Hampir 4. 4 ekor ya? Dilah apa habis ya? Terus panjang buayanya kira-kira berapa meter? Hampir 3 meter. Warga mengaku selama ini kerap kehilangan hewan ternak mereka dan diduga dimangsa buaya. Karena khawatir akan menyerang warga, buaya kemudian dibunuh lalu dikubur. Juri Samaneri melaporkan dari Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. Ya pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita di Fokus Pagi hari ini, dan setelah Fokus Pagi jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Dan mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Janet Lee. Dan saya Dani Maulana pamit undur diri, selamat pagi, selamat beraktivitas, jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa.